Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal munasabah atau korelasi, kita melihat ke belakang ya. Quran itu secara bahasa artinya adalah qara'a, yang artinya menghimpun. Jadi Quran itu satu kesatuan, satu himpunan. Dan itu artinya secara filosofi Quran tidak terparsialisasi ya, tidak terpecah-pecah. Dan karena itu kemudian dalam adagium para mufasir dikatakan Quran itu adalah saling menafsirkan satu dengan yang lain, saling menjelaskan satu dengan yang lain. At-tafsir yufassiru ba'dahu ba'da, Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'da. Yang kedua, Quran itu kan dari akar kata qarana, artinya menyertai atau mengiringi. Jadi secara filosofis Quran itu antara kata dengan kata, kemudian ayat dengan ayat, bahkan surat dengan surat itu dianggap saling mengiringi, saling menyertai. Jadi betapa kemudian kita melihat Quran itu memang saling terkait satu sama lain. Itu paling tidak kita harus melihat ke arah sana dulu ya. Soal kemudian bahwa sebagai sebuah ilmu yang diangkat menjadi disiplin tersendiri yang muncul pada kurang lebih abad ke-3, ke-5, kemudian ke-7 dan ke-9 Hijriah, juga tercatat di dalam As-Sayuti ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran di abad ke-9 Hijriah, 912 Hijriah. Itu memang persoalan yang debatable sebagai sebuah disiplin ilmu ya. Apakah itu dipandang perlu atau tidak? Atau tadi ada istilah apakah itu merupakan upaya untuk cocologi ya, cocok logi gitu ya. Hanya upaya untuk melihat kecocokan, tapi oke, terlepas dari kita masuk ke ranah perdebatan antara setuju atau tidak, kita melihat bahwa Quran itu kan tidak mungkin dong dia berdiri sendiri dan tidak bisa dipahami secara parsial. Karena itu memang Quran itu kan saling bisa dipahami dalam keterkaitan yang utuh. Hanya kemudian bagaimana cara untuk memahami itu yang menjadi persoalan. Yang tadi ditanyakan, adakah cara atau metode tertentu untuk memahami munasabah? Para ulama itu kan mengetengahkan dua cara secara umum ya. Pertama adalah apa yang disebut dengan adanya unsur musyakalah, detektor ya, adanya munasabah atau korelasi ayat itu ketika redaksi itu memiliki kemiripan atau keserupaan. Redaksi ayat dimanapun dia berada, antar ayat, antar surah, kemudian ada kemiripan bahkan kesamaan redaksi, maka diduga kuat justru di situ ada letak nilai munasabah ya, ada keterkaitan antara dua kata. Karena betapa mungkin suatu kata bisa disebut mirip bahkan sama, dan karena itu dianggap sebagai berulang kalau tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu maka dengan cara kita melihat redaksi ayat yang ada kemiripan bahkan kesamaan, itu ya paling tidak akan membawa kita untuk memahami bahwa di situ ada kaitan sesungguhnya. Apakah dalam arti sebagai sebab kemudian akibat, atau dalam pengertian menjadi nasih atau mansu, atau menjadi hal yang lain. Paling tidak itu menjadi acuan untuk melihat ya dugaan kuat adanya unsur keterkaitan atau munasabah atau korelasi antara keduanya. Ini saya kira mudah karena berkaitan dengan redaksi ya, formulasi kata, formulasi ayat. Yang kedua adalah menyangkut apa yang disebut dengan muqarabah ya, adanya unsur kedekatan. Kedekatan di sini lebih kepada makna. Dan ini agak susah karena harus kita memahami dulu terjemahannya, kemudian maknanya serta maksudnya. Bagaimana kita mendeteksi adanya munasabah dari segi makna? Ya, yang pertama para ulama itu mengatakan, lihat apakah antar ayat itu mengandung unsur saling menafsirkan, saling menjelaskan.
Apabila suatu ayat itu dianggap memiliki penjelas ya terhadap ayat yang lain, maka disitulah letak kemudian unsur munasabah yang bisa kita ambil. Iya, antara ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu letak munasabahnya di mana? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dengan ayat pertama. Iya, redaksi kata tidak ada yang sama, tapi dalam makna itu dianggap sebagai menjelaskan. Oke? Maka kemudian kita bisa melihat bahwa ayat satu dengan sesudahnya itu punya munasabah yang sangat kuat. Qul huwallahu ahad itu dijelaskan oleh Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini contoh bahwa tidak mungkin suatu ayat itu berdiri sendiri tanpa menjadi bagian dari upaya untuk menjelaskan atau kemudian menguatkan ayat yang lain. Jadi saling menguatkan atau ingin membanding atau ingin mempertentangkan. Jadi suatu perbandingan, suatu pertentangan itu dianggap korinah ya atau indikator melihat bahwa di situ ada munasabah. Jadi para ulama sudah memberikan aba-aba secara metodologis bagaimana cara kita mendeteksi adanya unsur munasabah itu. Memang sesungguhnya apapun di dunia ini ya, kalau mau kita coba cari munasabah, korelasi hubungan kan semuanya ada hubungan. Betul nggak? Pak? Semuanya ada hubungan ya. Tidak mungkin dong tidak ada hubungan. Hubungan yang paling pertama kan hubungan keserupaan atau kemiripan. Jadi kalau ada dua orang yang mirip, ya itu diduga kuat itu ada hubungan antara keduanya. Kalau nggak dia saudara kembar, ya saudara nggak kembar gitu. Itu karena adanya kemiripan. Terus adanya kedekatan. Jadi kalaupun tidak mirip, tapi dekat. Nah, jadi kalau kita bisa menduga ini ada hubungan ini. Karena dua orang ini selalu dekat, kemanapun dia pergi kemudian disertai, kemudian ada kedekatan. Nah, kedekatan itu kan menjadi indikator bahwa antara keduanya ada hubungan dong. Itulah munasabah, gitu ya. Ini cara untuk mendeteksi ayat atau surah yang dianggap sebagai memiliki unsur munasabah. Sungguh luar biasa. Apa hubungannya antara nama surah dengan isi surah? Nanti ada beberapa bagian kan tentang munasabah antara nama dengan isi. Surah Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Apa hubungannya sama isinya? Kok bicara soal sapi betina gitu kan ya? Kan kayaknya lebih keren kalau bicara soal kuda jantan gitu. Iya kan? Daripada sapi betina pula gitu. Ini sesungguhnya apa sih munasabah yang mau ditampilkan atau yang mau kita ambil dari kandungannya gitu. Ternyata kalau kita mau simak gitu kan, bahwa bukankah sapi betina itu merupakan tema, boleh dibilang tema sentral loh dalam wacana surat Al-Baqarah. Ketika bicara soal Nabi Musa, kemudian bagaimana As-Samiri kemudian membuat patungnya berupa berupa sapi, kemudian itu dipuja dan disembah. Jadi simbolisasi daripada ketuhanan itu adalah sapi betina ketika itu. Ya. Makanya ada banyak ayat kan yang bicara soal sapi, ditanya sapi apa, warnanya apa gitu kan. Itulah yang kemudian menjadi sentralitas. Ternyata Al-Baqarah itu bukan tanpa hubungan dengan kandungan ayat, bahwa Al-Baqarah sapi betina itu mencoba untuk memperkenalkan sebuah konsep wujud ketuhanan yang betul-betul rasional. Kita bisa bayangkan loh kalau kemudian kita membuat patung dari bahan emas lalu berbentuk sapi dan kemudian kita sembah menjadi Tuhan. Akhirnya kemudian muncul anggapan kalau begitu sapi itu sebagai makhluk yang amat mulia dan dihormati. Akhirnya tidak boleh kita makan karena itu Tuhan. Datang Islam dengan Quran, dengan surat Al-Baqarah sapi betina, bahwa Tuhan itu bukan itu, yaitu binatang sih binatang, dan binatang sah untuk dimakan. Bayangkan bagaimana kemudian sakit hatinya orang-orang Yahudi ketika itu kalau sekarang kita
kita nyatakan bahwa sapi betina itu bukan Tuhan dan sapi betina itu binatang yang bisa dan sah untuk kita makan. Kalau kita makan sapi binatang berarti kita memakan Tuhannya mereka. Itu luar biasa. Jadi bicara soal munasabah memang ada debatable, tapi ada signifikansi yang cukup bijak saya kira untuk melihat betapa Quran itu kita lihat dalam keterkaitan yang utuh, ya tidak bisa secara parsial. Baik, kita sudahi saja perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.